Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Wajah semua orang berkedip, apa yang dikatakan Yunxiao berarti bahwa bahkan jika Yanwu tidak ada hubungannya dengan perusahaan dagang Tianyuan sebelumnya, itu sekarang telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam perusahaan perdagangan. Awalnya, kota belaka di wilayah selatan tidak akan menarik perhatian orang, namun, Yanwu sekarang memiliki energi spiritual yang luar biasa dari Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surgawi besar, yang tidak kalah dengan pegunungan spiritual dan tanah berharga dari 7 negara adidaya, jika bukan karena Ordo Besi wilayah suci, itu pasti sudah memicu pertarungan berdarah. Sekarang aset berkualitas tinggi seperti itu tiba-tiba menjadi milik perusahaan perdagangan Tianyuan, tidak diragukan lagi itu merupakan dorongan untuk cangkang kosong ini. Dingling, juga terkejut, dan kemudian dia merasa hangat di hatinya. Dengan status dan kekuatan Yunxiao, dan dengan tempat suci seperti Yanwu di bawah kendalinya, sangat mungkin dia akan berkembang menjadi eksistensi yang mirip dengan 7 negara adidaya ketika dia mendirikan sektenya sendiri di masa depan, namun, dia telah memberinya benteng penting tanpa ragu-ragu. Selain itu, Yunxiao tidak menyangkal hubungan mereka di depan semua orang, meskipun kata-katanya sedikit kabur, itu penuh imajinasi, selain disentuh, mereka juga terasa hangat dan manis. Orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim dan Sekte Uang juga tidak terlihat terlalu baik, persaingan di Serikat Pedagang sangat sengit, wilayah selatan awalnya ditinggalkan oleh kamar dagang, dan hanya keberadaan yang berangsur-angsur menurun seperti kamar dagang Tianyuan yang akan pergi ke sana untuk menggigit, mereka tidak menyangka akan menemukan Yanwu, harta karun yang begitu besar, dan mereka semua sedikit tidak bahagia. Liang Yui mengangguk dan berkata, karena kamu bahkan tidak menginginkan Yanwu lagi, aku secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kemudian biarkan kompetisi seni bela diri dimulai, gunakan hidupmu untuk memberikan satu kontribusi terakhir untuk Dingling, Haha, Yunxiao tertawa, sungguh gadis yang percaya diri. Dia melangkah keluar dari kamar dagang dan berjalan ke depan. Tuan Muda Yun, hati-hati. Dingling, berkata dengan prihatin, matanya penuh harapan. Ling, kamu tidak khawatir apa-apa, kata Sao Huang Haolian sambil tersenyum. Mo Xiao Chuan mencemooh, adik perempuan Ling, kamu harus segera berubah pikiran. Dingling, tersipu dan memalingkan muka. Liang Yui menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu kamu memiliki kartu truf dan kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik, jadi kupikir akan menarik untuk melawanmu, tetapi jika Anda mengatakan Anda bisa mengalahkan saya, itu akan menjadi lelucon. Dalam hal ini, kata Yunxiao sambil tersenyum, aku akan bercanda hari ini untuk membuat semua orang bahagia. Setelah percakapan singkat di antara keduanya, aura pembunuh menyebar di sekitar mereka, semua orang menahan napas dan mundur jauh. Hanya melihatnya tidak terasa terlalu menarik, Tang Xin, kenapa kita tidak bertaruh? Qian Wudi tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa, terlihat sangat tertarik, selama setiap duel seni bela diri, bocah-bocah di bawah suka memasang taruhan, kali ini, kami tidak terkecuali. Tang Xin juga tampak seperti penonton dan menganalisis, Yui adalah salah satu ahli top di Serikat Pedagang, dan kekuatannya sulit diperkirakan, saya khawatir hanya Li Feiyu yang berani mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya. Meskipun Tuan Muda Yun hanyalah seorang kaisar bela diri, dia selalu memberi orang perasaan misterius, dan tampaknya dia memiliki banyak kartu di lengan bajunya, taruhan ini cukup sulit untuk dipasang. Qian Wudi tertawa, ini hanya permainan kecil, itu akan menyenangkan, tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Li Yunxiao dirugikan, peluang dia menang adalah 1:1, dan peluang Liang Yui menang adalah 2:1, bagaimana menurutmu? Tang Xin mengangguk, kemungkinannya tampaknya adil dan masuk akal dari situasi keduanya saat ini, sejujurnya, tidak peduli bagaimana saya melihatnya, saya tidak berpikir dia memiliki peluang untuk menang, tetapi saya suka melihat kuda hitam, jadi saya akan bertaruh pada Yunxiao, aku akan bertaruh 10 juta batu primordial kelas menengah. Qian Wudi mengungkapkan ekspresi mengejek dan mencibir,
kamu bersedia mengambil 10 juta, Anda benar-benar penjudi kecil, apakah Anda tidak takut kehilangan muka? Petik 2. Tang Xin tertawa, haha, oke, tambahan 100 juta batu primordial tingkat medial hanya bertaruh pada kemenangan Liang Yuyi. Ekspresi puas melintas di mata Qian Wudi, dari semua orang yang hadir, selain orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan, dia mungkin satu-satunya yang paling mengetahui kekuatan Yun Xiao. Hari itu di Gunung Meru, anak ini hanyalah seorang raja bela diri, tetapi dia bisa bersaing dengan keberadaan yang menakutkan seperti di Jia. Saat itu, dia diperkirakan hampir mencapai kekuatan seorang kaisar bela diri. Sekarang dia telah mencapai alam kaisar bela diri. Qian Wudi tidak akan pernah percaya bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kehormatan bela diri. Zhang Chong tertawa, Tuan Muda Wudi, Anda berani membuka meja taruhan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Apakah Anda tidak takut geng uang kami akan bangkrut? Aku adalah Kaisar Bela Diri Bintang 2, dan aku akan mengakui kekalahan bahkan jika aku kehilangan 500 juta batu primordial. Setelah dia selesai berbicara, dia membuang tas penyimpanan dan bertaruh 500 juta pada Liang Yuyi. Qian Wudi diam-diam senang, tetapi dia mengungkapkan ekspresi pahit dan berkata, Penatua Zhang, tolong jangan menyakiti saya. Yang bodoh tidak takut. Mata dingin Su Danhe menoleh dan dia berkata dengan dingin, aku akan bertaruh 50 miliar batu purba untuk Yuyi menang, apakah Anda berani menerima? Petik 2. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang di aula tersentak ngeri, 50 miliar batu primordial sudah cukup untuk menghancurkan kamar dagang kecil sampai mati, bahkan 7 raja dari serikat pedagang tidak dapat dengan mudah memobilisasi mereka. Kegembiraan Qian Wudi digantikan oleh keterkejutan dan kesungguhan, tidak peduli seberapa percaya diri dia pada Yun Xiao, dia masih merasa tidak nyaman di bawah taruhan sebesar itu. Jika dia kehilangan segalanya, dia harus membayar 25 miliar, yang cukup bagi ayahnya untuk menamparnya sampai mati. Untuk sesaat, keringat dingin keluar di dahinya, dan dia sedikit tidak yakin. Dia mengangkat dahinya sedikit dan melihat senyum di wajah Yun Xiao. Tiba-tiba, dia punya ide, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, ya, tentu saja saya akan menerimanya. Karena kami sudah membuka taruhan, kami akan menerimanya tidak peduli berapa harganya. Zhang Chong terkejut dan berkata dengan cemas, Tuan Muda, jumlah uang ini. Qian Wudi melambaikan tangannya dan mengirimkan suaranya dengan lembut, Penatua Zhang, jangan khawatir, Li Yun Xiao memiliki peluang besar untuk menang, saya akan menang. Zhang Chong tercengang, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao, seolah mencoba melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi dia tidak dapat menemukan perbedaan, dia hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 2 biasa. Bagus, kamu punya nyali. Mata Su Danhe menyapu dingin. Dan dia berkata kepada orang-orang dari anak perusahaan kamar dagang, apakah kalian tidak ingin mendapatkan uang? Mendengar ini, kamar dagang bawahan Empirean satu paviliun berteriak dan memasang taruhan mereka, di bawah tatapan Su Danhe. Mereka tidak berani tidak berjudi. Pada saat yang sama, mereka memiliki niat untuk mendapatkan uang, bagaimanapun, kekuatan Liang Yuyi ada di sana. Selain itu, Su Danhe telah menempatkan 50 miliar di atasnya, jadi dapat dilihat bahwa dia sangat percaya diri. Segera, 10 juta, 50 juta, 100 juta, dan seterusnya semuanya ditempatkan. Orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim dan tokoh harta karun yang seguguh juga tidak mau ketinggalan, mereka menumpuk semua jenis keripik, tidak ada dari mereka yang mau melepaskan kesempatan yang jelas ini untuk menghasilkan uang. Beberapa dari mereka memang bertaruh pada Yun Xiao, tetapi jumlahnya sangat kecil. Segera, taruhan Liang Yuyi didorong menjadi 200 miliar batu primordial kelas menengah. Qian Wudi berlumuran keringat dingin, tidak tahan dengan tekanan yang begitu besar. Dia berkata dengan getir, kalian terlalu kejam dan jahat, Anda telah mendorongnya menjadi 200 miliar, apakah kamu tidak mencoba membunuhku? Petik 2. Tang Xin tertawa, hehe, ini lebih sejalan dengan identitas dan semangat Tuan Muda Wudi. Setelah Tang Xin memasang taruhan 500 juta Liang Yuyi, dia melihat bahwa semua orang bersemangat, jadi dia menambahkan 1 miliar lagi. Banyak seniman bela diri bahkan mengeluarkan harta mereka sebagai jaminan untuk mengumpulkan batu primordial sebanyak mungkin. Dibandingkan dengan pihak Yun Xiao, mereka hanya memiliki kurang dari 100 juta, yang benar-benar lusuh.
Perusahaan perdagangan Tianyuan bertaruh pada kemenangan Yun Xiao dengan 50 miliar batu primordial kelas menengah. Ding Ling, berkata perlahan, dan kata-katanya mengejutkan semua orang. Namun, setelah dipikir-pikir, jika mereka kalah dalam kompetisi seni bela diri, perusahaan perdagangan Tianyuan akan tersingkir. Pada saat itu, seluruh perusahaan perdagangan akan menghadapi risiko dianeksasi, dan 50 miliar yuan tidak akan berarti apa-apa. Ini semua batu primordial yang bisa dimobilisasi Ding Ling, saat ini. Jika tidak, dia akan bertaruh tidak peduli seberapa besar itu. Ini bukan hanya karena menyangkut hidup dan mati perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi juga karena dia tahu kekuatan Yun Xiao. Ada orang di dunia yang bisa mengalahkan Yun Xiao, tetapi Liang Yuyi tidak akan pernah menjadi satu-satunya, dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengalahkannya. Bisakah saya menggadaikan pedang pembilas iblis Tiangang saya untuk 50 miliar batu primordial? Tanya Mo Xiao Chuan. Qian Wudi tercengang, tentu saja itu sepadan, katanya sambil tersenyum masam, apakah Anda juga akan bertaruh pada Li Yun Xiao? Petik 2. Tentu saja. Mo Xiao Chuan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan arogan, jika Tuan Muda Yun kalah, saya akan kehilangan kepala saya, jadi mengapa saya masih membutuhkan pedang? Qian Wudi merasa sedikit pusing, ini juga lalat capung, baiklah, saya akan mengambil 50 miliar. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, meskipun masih ada kesenjangan antara taruhan kedua belah pihak, itu mendekati keseimbangan, tidak peduli pihak mana yang menang, dia tidak akan kehilangan terlalu banyak, tetapi keuntungan yang akan dia peroleh akan berkurang banyak. Hanya 100 miliar, itu tidak baik, Yun Xiao berteriak, dengan kilatan cahaya di tangannya. Energi roh unsur api yang kuat segera bergegas keluar dan menyebar di tengah. Tumpukan esensi kristal emas api selatan tiba-tiba muncul di depan Qian Wudi, memancarkan energi spiritual yang memikat dan menakutkan. Saya akan menggadaikan sumber kristal emas api selatan ini ke 50 miliar batu primordial kelas menengah dan bertaruh pada kemenangan saya sendiri. Semua orang sangat terkejut, dan mata mereka berkedip dengan keserakahan yang ekstrim. Begitu banyak sumber kristal emas api selatan setara dengan keberadaan batu primordial kelas tertinggi, para seniman bela diri tipe api khususnya tercengang dengan mulut terbuka lebar. Zhang Chong mengambil sumber kristal dan memeriksanya dengan cermat, dia kemudian mengangguk dan berkata, ini memang esensi kristal emas api selatan, saya khawatir bahkan kamar dagang angin petir tidak memiliki begitu banyak dari mereka, saya bertanya-tanya dari mana dia mendapatkannya. Karena ini adalah sumber kristal sejati, maka itu secara alami sepadan, kata Qian Wudi dengan senyum pahit. Dia baru saja membuka taruhan untuk mendapatkan jumlah kecil, tetapi dia tidak menyangka itu akan melibatkan taruhan sebesar itu. Menurut peluang, jika Yun Xiao menang, dia akan mendapatkan 50 miliar batu primordial, hanya memikirkannya saja membuatnya bersemangat. Namun, jika Liang Yuyi menang, kompensasinya akan menjadi 250 miliar. Memikirkan hasil ini, wajahnya menjadi pucat, dia ingin bergegas dan membunuh Liang Yuyi terlebih dahulu. Li Yun Xiao, terima kasih atas sumber kristal Anda. Liang Yuyi mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, saya membutuhkan hal-hal itu. Bibir Yun Xiao melengkung menjadi senyuman saat dia berkata, aku juga menantikan sejumlah besar batu purba. Liang Yuyi mengungkapkan senyum langka, jika itu masalahnya, jangan buang waktu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit, segera, pedang ilusi muncul di langit dan menebas Yun Xiao. Gerakannya bersih dan langsung, tanpa ceroboh, meskipun sederhana dan langsung, mereka juga enak dipandang. Ada senyum di wajah Yun Xiao sepanjang waktu, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran, bagaimanapun, tidak ada kekurangan ahli yang hadir, dan ada beberapa cara yang tidak nyaman digunakan, seperti tubuh emas yang tidak binasa dan 3 teknik pedang. Jika seseorang mengetahui ada yang salah, itu akan menjadi bencana besar. Bahkan jika dia tidak menggunakan gerakan terkenal ini, dia masih tak terkalahkan, setidaknya, dia memiliki labu Little King Kong, jika dia menggunakannya, dia bahkan bisa melawan Yang Mulia bela diri puncak, apalagi Liang Yuyi belaka. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah melangkah terlalu jauh dan bersikap tidak adil kepada gadis kecil itu. Ledakan. Bayangan pedang jatuh dari langit dan meledak menjadi lubang besar di tanah, dengan kilatan cahaya di bawah kakinya,
Yun Xiao dengan mudah menghindari pedang dengan gerak kaki yang indah. Liang Yuyi bergerak maju dan berjalan pergi dengan langkah indah yang sama, bayangan muncul di seluruh arena saat dia bertarung dengan Yun Xiao dalam jarak dekat, sehingga sulit bagi mata telanjang untuk membedakan gerakan mereka. Namun, sebagian besar ahli di sekitar mereka bisa melihat setiap gerakan dengan jelas di bawah mata mereka. Gerakan Liang Yuyi sangat mendalam, lapisan tipis cahaya merah muncul di sekitar gaun hijaunya, dan kekuatan telapak tangannya tidak tergesa-gesa, satu demi satu gerakan. Di sisi lain, Yun Xiao tampak sedikit pasif di bawah serangan jarak dekat lawan, tetapi dia tidak berada pada posisi yang jelas dirugikan. Selain itu, dia berusaha untuk tidak bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan Liang Yuyi. Bagaimanapun, perbedaan dalam basis kultivasi mereka adalah alam yang sangat besar, dan dia hanya akan menderita kerugian besar jika mereka saling berhadapan. Liang Yuyi melihat hal ini dan berencana untuk menggunakan kultivasinya untuk menghabiskan ki vitalnya terlebih dahulu. Pada saat itu, tidak peduli kartu ulung apa yang dia miliki, dia akan menjadi harimau kertas tanpa dukungan ki yang vital. Li Yun Xiao ini memang agak aneh, dia hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 2, tetapi bagaimana dia bisa bertarung dengan Yuyi begitu lama? Petik 2. Apa? Zhang Chong memiliki ekspresi aneh di wajahnya, sepertinya tubuhnya mampu menahan kekuatan dalam jumlah besar, mungkinkah dia juga telah mengolah tubuh fisiknya? Petik 2. Qian Wudi segera teringat hari itu di Gunung Meru, ketika Dijia ingin tubuh jasmani Yun Xiao mengambil alih kualinya, dan dia pikir itu benar, tubuh fisiknya memang kuat, jika itu tidak ilahi, maka itu pasti teknik rahasia. Begitu, kata Zhang Chong dalam kesadaran, teknik rahasia mistis yang dapat menahan serangan yang melintasi alam memang tidak sederhana, tetapi jika saya tidak memiliki cara lain, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saat dia berbicara, pedang api melesat dari tangan Liang Yuyi, meninggalkan bayangan di tangannya, kepala dan ekor pedang terhubung untuk membentuk jaring api, yang tiba-tiba menutup dari segala arah, seperti ikan di jaring. Yun Xiao tidak punya cara untuk melarikan diri. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan berkata, naga air mengaum. Elemen air di udara dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bola air di ujung jarinya, itu membentuk bentuk naga dan berputar-putar di sekitar tubuhnya, di bawah bimbingan segel jarinya, itu menembus jaring api. Bentuk pedang bisa terlihat samar-samar di naga air, tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu naga air atau raungan naga cahaya pedang. Selain itu, dengan ujung jari pedang, itu bisa memecahkan permukaan dengan titik. Desis. Saat naga air menyentuh jaring api, itu langsung menguap, pedang panjang sedingin es tiba-tiba menyinari air, menembus cahaya yang menyilaukan dalam kabut, dan memotong jaring api. Saat pedang bintang dingin langit utara menembus jaring, Yun Xiao terbang melewatinya, meraih gagangnya, dan bergegas keluar dari pengepungan. Mati! Liang Yuyi berteriak, nyala api menyebar dari bawah kakinya, aura di tubuhnya naik dan segera mencapai puncak tertinggi bela diri bintang 3, jaring api di langit mengembun menjadi bola api di bawah komandonya, itu menari di udara seperti matahari kecil, dan gelombang panas datang langsung turun. Seni ilahi matahari yang hebat, satu nafas berubah menjadi matahari yang terik. Liang Yuyi menjulurkan telapak tangannya, dan bola api di langit jatuh seperti meteorit. Kekuatan telapak tangannya begitu kuat sehingga menyegel seluruh ruang, membuat Yun Xiao tidak bisa bergerak. Mo Xiaochuan mengungkapkan ekspresi terkejut, sungguh kekuatan telapak tangan yang kuat dan sombong, seorang gadis benar-benar mengembangkan teknik bela diri yang ekstrim, tidak heran dia mengatakan bahwa sumber kristal emas api selatan akan sangat bermanfaat baginya. Liang Yuyi mengolah elemen api, kata Dingling, dengan ekspresi serius, tapi dia masih lebih rendah dari tubuh ilahi 9 yang saudari Yun Sang. Jangan menertawakanku, adik perempuan Ling kata Yun Sang, tersipu, kekuatanku jauh lebih rendah darinya. Dingling, tertawa, jangan meremehkan dirimu sendiri, saudari. Tuan Muda Yun pernah berkata bahwa ki asli 9 yang dari istana Shen Xiao lahir untuk tubuh seperti Anda. Gu Qingqing adalah orang paling kuat di dunia saat itu, dan dia memiliki tubuh ilahi 9 yang, Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda, saya hanya berharap Anda dapat mengenali saya di masa depan. Ketika Yun Sang mendengar kata-kata Yun Xiao, dia merasakan perasaan manis di hatinya, tetapi sesaat kemudian,
hatinya diselimuti lapisan kabut, dia linglung saat dia berkata pada dirinya sendiri, saya tidak yakin apa yang harus dilakukan, apakah Tuan Muda Yun memberitahunya begitu banyak. Tapi mengapa dia tidak memberitahuku tentang Ying Luo? Di lautan api, pupil Yun Xiao menyempit saat dia terkekeh dan berkata, apakah kamu akhirnya menjadi serius? Ruang di sekitarnya tidak dapat ditembus di bawah telapak tangan Liang Yuyi, membuatnya terlalu sulit untuk berteleportasi. Dengan membalikkan tangannya, Yun Xiao mengeluarkan sinar pedang, dan 9 teratai hijau mekar satu persatu, membentuk garis di depannya untuk melindunginya dari api matahari. Apa yang terjadi? Kekuatan matahari dari Yang Mulia Bela Diri Bintang 3 Puncak benar-benar diblokir olehnya. Petik 2. Orang-orang di sekitar tidak percaya, dan bahkan wajah Su Danhe menjadi sedikit jelek. Saya pikir itu karena pedang es di tangannya, ki dingin dari pedang hanya cukup untuk menahan api yang Liang Yuyi. Pedang itu memang luar biasa, saat dihunus, ia berkilau dingin, kemungkinan besar itu adalah pedang kelas 9. Kaisar bela diri dari alam 7 konstelasi menggunakan senjata mistik tingkat ke-9, saya ini terlalu boros. Dia pandai menipu gadis kecil itu, saya kira pedang ini dibuat oleh gadis kecil dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Cek, baik uang maupun kecantikan, mengapa saya tidak memiliki kehidupan yang begitu baik? Petik 2. Anda hanya bisa menyalahkan orang tua Anda karena melahirkan wajah seperti katak, jika bukan karena uang, apakah Anda pikir Anda bisa menjemput gadis dengan penampilan Anda? Petik 2. Alis Liang Yuyi sedikit berkerut, jelas, dia merasa sedikit sulit dipercaya bahwa Yun Xiao telah memblokir serangannya, tetapi wajahnya masih setenang air. Dua ki melahirkan Yin dan Yang, 4 hari berputar pada saat yang sama. Saat dia berteriak, gerakan mantra di tangannya berubah menjadi garis api, bola api yang diblokir oleh 9 teratai hijau Yun Xiao tiba-tiba terbelah menjadi 2, lalu 4, dan dalam sekejap, 4 matahari mulai berputar dan bergegas ke teratai, memecahkannya satu persatu. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, meskipun kekuatan keempat bola api ini tidak 4 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, itu masih beberapa kali lebih kuat, dia tidak bisa menahan kekuatan yang dibawa oleh pedang bintang dingin surga utara dengan kekuatan kaisar bela diri bintang 2-nya. Jika kamu tidak memiliki kartu truf lagi, maka pergilah ke neraka. Liang Yuyi berteriak dan mengarahkan keempat bola api dengan jari-jarinya. Orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan memiliki hati di tenggorokan mereka, mereka tidak berpikir bahwa Yun Xiao bisa melarikan diri dari bencana ini. Bahkan Qian Wudi, yang awalnya penuh percaya diri, mulai khawatir, bagaimanapun, taruhannya terlalu besar, dan dia benar-benar tidak mampu kalah. Pada saat ini, Li Feiyu adalah yang paling percaya diri, kembali ke lembah Plum, Yun Xiao telah menampilkan seni pedang dalam keadaan iblisnya, dan bahkan dia terkejut karenanya, jika itu terjadi lagi, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk mematahkan pembalikan 4 hari Liang Yuyi. Tapi, bukan niat Yun Xiao untuk menjelek-jelekkan, dan dia tidak berani menggunakan teknik pedang. Angin, ayo, mata surgawi kuno di antara alis Yun Xiao tiba-tiba terbuka, dan angin astral yang menakutkan dari luar kehampaan tak terbatas melolong, dia mengarahkan pedang bintang dingin langit utara di tangannya ke langit, dan kekuatan tak berujung dari angin astral kuno tertiup oleh pedang. Keempat bola api besar tiba-tiba diblokir, tidak bisa menekan, sebaliknya, kekuatan matahari berangsur-angsur melemah, seolah-olah sedang dilahap. Ekspresi Liang Yuyi akhirnya berubah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu angin di sekitar pedang Yun Xiao sangat tidak biasa, dan itu dengan cepat memakan mataharinya, dia berteriak pelan, dan tubuhnya yang halus menari di udara, 4 bola api terbang kembali dan berputar di sekelilingnya, segel mantra di tangannya semakin cepat. Ren Guangjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah Li Yun Xiao ini benar-benar sekuat itu? Dia benar-benar memaksa Liang Yuyi untuk menggunakan teknik pamungkasnya. Dia jauh lebih kuat daripada yang bisa kita lihat, yang aku khawatirkan adalah bahkan jika Yuyi menggunakan teknik itu, dia mungkin tidak bisa menahannya, ekspresi Li Feiyu serius. Apa? Omong kosong. Tuan Muda Li belum pernah melihat jurus pamungkas Yuyi sebelumnya, bagaimana kamu bisa membuat penilaian seperti itu dengan mudah? Su Danhe berteriak dengan dingin. Meskipun saya belum pernah melihat Yuyi menggunakannya, saya telah melihat sinar pedang pamungkas Li Yun Xiao,
kata Li Feiyu sambil tersenyum masam, sejujurnya, sekarang aku memikirkannya, bahkan aku mungkin tidak bisa menahan serangan pedang itu. Ekspresi Sudan He berubah drastis, dan dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ren Guangzi menamparkan pahanya dan memarahi, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya bertaruh 2 miliar pada kemenangan Liang Yuyi. Meskipun kartu truf Li Yunxiao kuat, saya dapat melihat bahwa saudari Yuyi tidak hanya pada level ini, kata Li Feiyu sambil tersenyum masam, peluang menang masih sangat tinggi. Saat segel tangan Liang Yuyi menyebar, keempat bola api tiba-tiba berbaris dan terbelah menjadi 5, 6, dan 7 Suan Ni. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi 10 matahari yang menyala-nyala, mereka saling memengaruhi dan tumbuh lebih kuat. Ini adalah Suan Ni, seperti yang diharapkan, 10 matahari di langit. Wajah Qian Wudi berubah menjadi serius, aku tidak percaya bahwa dia benar-benar telah mencapai alam kesempurnaan agung. Bakat gadis kecil ini benar-benar menakutkan, kata Zhang Chong kaget, Yun Xiao dalam masalah sekarang, saya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana dia akan melawan 10 hari Tong Tian. Blokir. Wajah Sudan He dipenuhi dengan kekejaman dan penghinaan, dia berkata dengan dingin, tentu saja itu harus dihancurkan. Bangkit. Liang Yuyi mengangkat tangannya ke langit, dan 10 bola api besar melesat ke udara, perlahan naik ke langit, tiba-tiba, seluruh langit diterangi merah, dan 10 matahari di atas kota Songyue yang setinggi langit. Yun Xiao akhirnya tampak terkejut saat dia melihat ke langit, kekuatan yang dipancarkan oleh 10 bola api besar itu seperti matahari sungguhan, jika mereka jatuh seperti ini, bahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan tidak akan bisa menghentikan mereka. Suara Luo Ying terdengar dari samping, ini memang 10 hari di langit yang sama, selamat, namun, jika 10 matahari jatuh, saya khawatir setengah dari kota Songyue akan dihancurkan, mengapa beberapa dari kita tidak menyegel ruang di sekitarnya untuk mencegah gelombang energi menjadi terlalu besar. Lari, Zhang Chong juga mengangguk sedikit dan menonjol, siap menyerang. Ren Guangjun dari toko harta karun segudang juga melangkah keluar, hanya Sudan He yang terlihat dingin dan mengabaikan perilaku mereka. Hanya kita bertiga yang akan melakukannya, itu sudah cukup. Luo Ying berkata dengan lembut, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan seberkas kaisar Qi melesat ke langit. Zhang Chong dan Ren Guanghou juga bergerak, 3 garis kaisar Qi menyebar di udara dan membentuk batas yang kuat, itu kemudian menyelimuti daerah itu dan mengunci fenomena 10 matahari di langit. Seluruh kota Songyue terkejut, mereka tidak mengerti apa yang terjadi di sana, hanya beberapa orang tingkat tinggi yang membuat berbagai spekulasi, bahkan ada banyak orang yang langsung terbang ke udara dan terbang menuju penghalang. Tubuh Liang Yuyi tampak terbakar saat ini, dia menatap dingin ke arah Yun Xiao di udara dan berkata, aku sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu akan menghadapi 10 hari di surga yang sama, atau apakah kamu akan menghilang begitu saja seperti asap. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan tiba-tiba mengarahkannya ke bawah, berteriak, 10 matahari di langit yang sama, hancurkan langit dan bumi. 10 bola api besar menari di udara dan berputar, lalu bergegas menuju Yun Xiao satu demi satu, cahaya matahari yang terik menyilaukan wajah Yun Xiao. Semua orang berpikir bahwa dia telah melepaskan semua harapan, tetapi pada kenyataannya, Yun Xiao masih memikirkan bagaimana menerima serangan itu, haruskah dia melempar tablet alam ilahi, labu Little King Kong, lonceng dinasti, atau langsung menggunakan sutra langit iblis dan tubuh emas yang tidak rusak untuk melawannya. Dengan terlalu banyak pilihan, mudah bagi orang untuk bingung. Lupakan, tidak masalah jika orang lain mengenali saya, aku, Li Yun Xiao, tidak pernah takut pada siapapun. Dentang. Pada saat kritis ini, Yun Xiao menancapkan pedang ke tanah dan meletakkan tangan kanannya di gagangnya, bayangan naga perlahan mengalir ke pedang bintang dingin langit utara dari lengannya, dan raungan naga meledak ke langit. Tidak hanya itu, tubuhnya juga mulai menjelek-jelekkan, sisik muncul di tubuhnya, dan 2 tanduk tumbuh di dahinya. Saat bayangan naga dituangkan ke dalam pedang, seekor naga muncul di pedang, memancarkan niat pedang yang menakutkan. Transformasi iblis. Apakah ini kartu trufnya? Murid-murid semua ahli di sekitarnya menyempit, mereka bisa merasakan kekuatan yang datang dari Yun Xiao dan niat pedang yang berasal dari pedang bintang dingin surga utara, itu tidak lagi di bawah tertinggi bela diri. Bola cahaya keemasan mengembun di tangan kiri Yun Xiao,
dan dia perlahan meletakkannya di depannya, mengubahnya menjadi teratai yang menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, teratai emas meledak seperti bintang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, menyengat mata semua orang dan memaksa mereka untuk menutup mata. Murid Mo Xiaochuan sedikit berkontraksi, dua prisma kecil yang terbuat dari uap air muncul di depan matanya, secara langsung memantulkan kekuatan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saya tahu itu adalah tabir asap. Dia berani menunjukkan keterampilan pedangnya di depan begitu banyak ahli, dia layak menjadi tuanku, dia tidak takut masalah. Pada saat teratai emas mekar, pedang bintang dingin surga utara Yun Xiao akhirnya menembakkan sinar pedang seperti pelangi. Itu adalah seekor naga yang terbang di langit, dan bintang-bintang di sekitarnya berkedip dan menghilang, sementara 10 matahari dibayangi olehnya. Itu adalah teknik pedang, pemusnahan bintang. Mata Liang Yuyi dibutakan oleh cahaya keemasan, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan pedang Qi yang mengejutkan, seperti panah ilahi yang menembak ke matahari. Bayangan naga bergegas menuju 10 matahari. Bum bum bum. Pada saat semua orang membuka mata mereka melihat 10 matahari telah benar-benar meletus. Seluruh penghalang adalah lautan api merah, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat kecuali api. Namun, kekuatan sombong dan kuat itu masih mentransmisikan gelombang melalui pesona, membuat hati semua orang melonjak. Mata Qian Wudi dipenuhi dengan keterkejutan, dan tanda tanya besar muncul di benaknya, apakah dia bisa mengambil 10 matahari di langit jika mendarat padanya? Jawabannya membuatnya sangat kecewa, dan kemarahan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah itu Li Yun Xiao sudah mati? Petik 2. Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Itu pasti telah dibakar menjadi abu. Tidak bisakah kamu melihat lautan api yang menakutkan di dalam penghalang? Petik 2. Namun, saya merasakan pedang Qi yang sangat kuat sekarang. Perasaan itu hampir membuat jiwaku takut keluar dari tubuhku, seolah-olah itu tidak lebih lemah dari 10 matahari di langit. Ya, aku juga merasakannya, namun, bunga emas itu terlalu mencolok, saya terganggu dan tidak melihatnya. Ding Ling, dan yang lainnya gugup ketika mereka mendengar diskusi bisikan kerumunan. Hampir semuanya yakin bahwa Yun Xiao akan mati, meskipun mereka tahu kemampuan ilahi Yun Xiao, mereka masih tidak bisa menahan perasaan cemas. Adapun Luo Ying dan pembangkit tenaga listrik lainnya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan besar. Baru saja, karena kecerobohan mereka telah jatuh ke dalam perangkap Yun Xiao dan dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan dari bunga emas. Mereka merasa sangat menyesal karena tidak bisa menangkap gerakan sinar pedang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pada saat kritis hidup dan mati itu, Yun Xiao masih berusaha menutup-nutupi apa yang dia sembunyikan. Menyembunyikan gerakan pedang itu, mungkinkah ada semacam rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Pada saat ini, bahkan Sudan He, yang penuh percaya diri, tampak ngeri. Dengan basis kultivasinya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Yun Xiao belum mati, dan dia bahkan tidak terluka. Di lautan api di dalam penghalang, kekuatan teknik pedang penghancur bintang terlalu lemah. Meski menembus beberapa api matahari, kebanyakan dari mereka masih mengenai tubuhnya. Armor langit iblis juga terwujud untuk menahan serangan api, tetapi pada saat ini, ia telah kehilangan semua energi iblisnya, dan seperti artefak yang mendalam tanpa energi roh, jadi tidak bisa berbuat banyak. Sejumlah besar matahari yang terik masih menghantam Yun Xiao dan membakar tubuhnya. Dalam api yang mengamuk, dia tidak takut terlihat. Bintik-bintik cahaya keemasan muncul di kulitnya, menghalangi matahari dan menyerap kekuatan pihak lain pada saat yang sama untuk melengkapi dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun itu hanya tahap awal dari tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan, itu hampir mencapai keseimbangan, memungkinkan lukanya pulih dengan cepat. Kekuatan matahari hampir hilang, kata Zhang Chong, penghalang juga harus hilang. Dia adalah orang pertama yang berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke tim geng emas dan uang. Kekuatan penghalang di langit segera melemah. Dua lainnya juga berpencar, dan api matahari segera menyebar, menakut-nakuti beberapa pembudidaya berpangkat lebih rendah di dekatnya. Tapi, kekuatan matahari seperti anak panah di akhir penerbangannya, setelah pembakaran singkat, itu berangsur-angsur padam, dan tubuh Yun Xiao muncul dari api. Meskipun dia tidak terluka, dia tampak seolah-olah dia baik-baik saja, dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Tao Wu ini,
Seolah-olah Thunderbolt telah menghantam pikiran semua orang, dan mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mereka melebarkan mata dan menggosoknya, takut mereka salah melihat. Mengapa Qian bahkan tidak bisa membunuh 10 hari di surga yang sama? Su Danhe juga tercengang dan benar-benar tercengang. Ya, dia memiliki terlalu banyak rahasia. Tuan muda harus berhati-hati jika Anda bertemu dengannya di masa depan. Luo Ying mengingatkannya dengan lembut, wajah Tang Xin lebih serius dan bijaksana daripada horor. Semangat Liang Yuyi sangat melemah setelah menggunakan 10 matahari di surga serempak, dan wajahnya mulai menjadi pucat. Meskipun dia berharap bahwa itu Yun Xiao mungkin tidak selalu dikalahkan oleh langkah itu, dia tidak berharap dia akan menerimanya dengan mudah, dan bahwa dia akan baik-baik saja. Sebaliknya, dia telah menghabiskan banyak energi rohnya. Namun, dia masih ahli. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Sosoknya mulai memudar di udara sebelum perlahan menghilang. Bersembunyi di kehampaan, ini langkah yang sangat kuno. Yun Xiao terkekeh dan menyebarkan indera ilahinya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, aneh, tidak ada fluktuasi spasial, dia tidak memasuki void. Bagaimana itu menghilang? Tidak hanya Yun Xiao, tetapi semua ahli di sekitarnya gemetar, karena mereka juga menemukan masalah yang sama. Liang Yuyi tidak hanya bersembunyi di kehampaan. Wah! Tiba-tiba, bayangan muncul di sisi kiri Yun Xiao, dan sinar pedang menebas. Yun Xiao tercengang, baru setelah Liang Yuyi bergerak, dia menyadari keberadaannya. Dia segera menyebarkan aliran kekuatan mental dari antara alisnya, yang memutar ruang di sekitarnya dan menteleportasi dirinya menjauh, menghindari pedang Qi. Teleportasi. Kerumunan juga terkejut. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat yang hanya bisa dilakukan oleh alkemis tingkat 8. Suara Liang Yuyi datang dari langit. Jelas, dia juga terkejut dengan teleportasinya yang tiba-tiba. Setelah itu, dia tidak bisa lagi menangkap jejaknya. Ren Guangzheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sialan, keduanya sebenarnya masih memiliki kartu truf. Apakah Yun Xiao seorang alkemis tingkat 8? Dia benar-benar bisa berteleportasi. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Jika dia benar-benar seorang alkemis hebat tingkat 8, siapa yang bisa menyaingi Lao Ai di seni alkimia setelah itu? Setiap orang yang memikirkan hal ini linglung. Apakah perusahaan perdagangan Tianyuan akan menonjol dan menjadi kuda hitam terbesar? Bahkan jika dia kalah dari Liang Yuyi, itu hanya akan mengurangi 1 poin dari skornya. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao sejauh ini, dia tidak hanya baik-baik saja di bawah 10 hari di surga yang sama, tetapi dia bahkan memiliki mood untuk bermain trik dan menyembunyikan gerakannya. Siapa di 7 kamar dagang yang bisa mengalahkannya kecuali Li Feiyu? Bahkan mata Li Feiyu dipenuhi dengan kesungguhan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun di hatinya. Jadi bagaimana jika dia adalah alkemis hebat tingkat 8? Jangan khawatir, semuanya, Li Yun Xiao itu akan mati dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, suara dingin Su Danhe terdengar, matanya tertuju pada arena, dan dia tampak penuh percaya diri. Semua orang bingung, bagaimana Liang Yuyi bisa menang ketika bahkan gerakan super kuat seperti 10 hari di surga bisa melukai Yun Xiao. Mungkinkah itu didasarkan pada teknik penghilangan misterius ini? Sinar pedang Liang Yuyi terus menembak dari arah yang tidak bisa dijelaskan, tetapi Yun Xiao tidak bisa menangkapnya terlebih dahulu. Setelah beberapa putaran, serangan Liang Yuyi menjadi lebih cepat dan lebih cepat, hanya menyisakan bayangan pedangnya dan penghindaran Yun Xiao. Apa yang terjadi dengan Liang Yuyi? Qian Wudi memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak bisa merasakan keberadaan lawannya sama sekali, tetapi lampu pedang itu sangat nyata. Jika dia berada di arena, dia pasti sudah selesai sejak lama. Ekspresi Zhang Chong juga serius saat dia berkata, teknik rahasia yang aneh, bahkan saya tidak bisa menangkap keberadaannya. Saya juga sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi. Dia belum pernah melihat teknik gerakan seperti itu dalam keterampilan bela diri Empirean 1 Pavilion. Mungkinkah Tuan Liang Yuyi memiliki tuan lain? Pada saat ini, bahkan wajah Mo Xiaochuan dan Hao Lian Shaohuang menjadi serius. Bahkan dengan basis kultivasi mereka, mereka tidak bisa melihat melalui situasi. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa Yun Xiao akan kalah, mereka tidak bisa terus terjerat dalam pertempuran ini. Yun Xiao menghindar di sana-sini, dan meskipun dia bisa berteleportasi,
dia segera jatuh ke dalam kerugian. Bahkan aku tidak bisa merasakannya, saya tidak asing dengan situasi ini, Yingluo, hanya saja kamu tidak bisa menjadi murid orang itu, Yingluo, ini pasti situasi serupa yang disimulasikan oleh beberapa teknik. Rahasia, Yingluo. Yun Xiao tiba-tiba terdiam dan berkata perlahan dengan senyum di wajahnya, seranganmu masih seganas biasanya, yang berarti tubuh aslimu tidak jauh dariku, faktanya, gerakan Anda ini sangat mudah dipatahkan, apakah Anda percaya padaku? Petik 2. Oh, sejak aku menguasai teknik rahasia ini, tidak ada yang pernah mematahkannya. Suara Liang Yuyi terdengar di arena, namun, setiap kata datang dari arah yang berbeda, sehingga sulit untuk dipahami. Sombong, menggoda semacam ini tidak berguna melawan Yuyi, Su dan He mencibir. Ekspresi Li Feiyu juga serius, dia terus-menerus berpikir tentang apa yang akan dia lakukan jika dia menghadapi situasi seperti itu. Itu karena orang-orang yang kamu temui terlalu lemah, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda dapat mendengar saya, yang setidaknya membuktikan bahwa gelombang suara saya dapat mencapai tempat tubuh Anda berada. Tidak peduli bagaimana Anda bersembunyi, Anda setidaknya harus berada di titik kontak dengan ruang ini, jika tidak, kamu akan selamanya tersesat di ruang lain. Liang Yuyi berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar, namun, ada jumlah titik yang tak terbatas di ruang angkasa, bahkan jika Anda menggunakan serangan tanpa pandang bulu, kemungkinan memukul saya adalah 0, bagaimana Anda akan menemukan titik kontak? Apalagi titik ini masih bisa dipindahkan. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, matanya berangsur-angsur terfokus saat dia mengulurkan tangan kanannya, lonceng dinasti perlahan muncul di tangannya, memancarkan cahaya keemasan dan pesona kuno, terlihat megah dan megah. Murid Qian Wudi berkontraksi, dan tubuhnya gemetar, dia secara alami menyadari bahwa itu adalah harta karun yang direnggut Yun Xiao di Gunung Meru, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan kebencian, dia kembali dengan tangan kosong hari itu. Ini sebenarnya sangat sederhana, selama kami menggunakan serangan gelombang suara dari segala arah, Anda tidak akan bisa melarikan diri, saat Anda terguncang oleh gelombang suara, Anda pasti akan gemetar, selama gelombang suaraku tidak berhenti, kamu akan terus gemetar, bagaimana kamu akan bersembunyi? Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mendentakkan lonceng dinasti di tangannya, suara kuno menyebar, dan gelombang suara langsung menyebar ke seluruh ruang. Senjata tingkat mendalam macam apakah saya ini? Semua orang yang hadir terkejut, bahkan jika serangan gelombang suara biasa dapat digunakan ke segala arah, itu tidak akan pernah sehebat lonceng ini, itu penuh dengan pesona kuno, seolah-olah waktu dan waktu mengalir di bawah suara lonceng. Kali ini, bahkan ekspresi Su dan He berubah total, jejak kepanikan dan keterkejutan melintas di matanya. Liang Yuyi, aku sudah menangkapmu, keseimbangan condong ke arah saya. Dengan kilatan cahaya pedang di tangannya, Yun Xiao tiba-tiba menusukkan pedang bintang dingin surga utara ke suatu titik di udara, frekuensi gelombang suara pada saat itu telah sedikit berubah, tetapi masih tidak bisa lepas dari indera ilahi Yun Xiao yang tajam. Kamu ingin pergi? Di bawah pengaruh bel saya, fluktuasi frekuensi sekecil apapun tidak dapat lepas dari persepsi saya, selama Anda menahan bel, itu pasti akan berubah, kecuali jika Anda menyerah untuk melawan, kekuatan bel akan langsung memasuki tubuh Anda, mengguncang meridian, ki, dan darah Anda, dan Anda akan langsung meledak dan mati. Sinar pedang di tangan Yun Xiao bergerak sesuai dengan persepsinya, mengejar ke arah Liang Yuyi bergerak, kamu akan mati jika kamu melawan, atau kamu akan mati jika kamu tidak melawan, apa yang kamu pilih? Ledakan. Pedang bintang dingin surga utara Yun Xiao terguncang dengan keras, dan kekuatan matahari menekan. Sosok Liang Yuyi berangsur-angsur muncul di udara, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan, dengan wajah pucat, dia menggunakan teknik matahari yang menyala dan menyerang dengan ganas, dia berteriak, bahkan jika aku mengungkapkan tubuhku yang sebenarnya, kamu hanya bisa menolak, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Orang-orang dari kamar dagang di sekitar semuanya terkejut, jika merekalah yang naik, siapa yang akan memikirkan metode yang luar biasa untuk memaksa Liang Yuyi keluar dalam keadaan barusan? Bahkan jika dia tahu teknik ini, siapa yang bisa membuat serangan gelombang suara yang begitu kuat dan mengendalikannya dengan sangat baik sehingga dia bisa merasakan fluktuasi sekecil apapun di bawah gelombang suara?
Haha, memang ada celah besar di antara kita, jadi tidak mudah untuk bertarung, namun, setelah menggunakan teknik 10 hari di langit dan siluman, kekuatan fisikmu kurang dari sepertiga dari sebelumnya. Berapa lama Anda bisa bertahan? Yun Xiao terkekeh, berapa lama Anda bisa bertahan? Petik 2. Saat dia berbicara, pedang di tangannya tidak berhenti bahkan sesaat, dia terus menggunakan berbagai gerakan pedang untuk menyerang, menguras kekuatan fisik Liang Yuyi dan Qi vital. Selain beberapa orang mesum, kurangnya kekuatan fisik adalah kelemahan wanita manapun. Saat Yun Xiao terus menyerang, Liang Yuyi akhirnya mulai jatuh ke dalam kerugian, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi gelap, karena mereka semua telah mempertaruhkan keripik mereka, dan sekarang mereka bahkan kehilangan celana dalam mereka. Wajah Liang Yuyi pucat, dia dengan enggan mengedarkan teknik matahari menyalanya lagi, perlahan membentuk bola api. Namun, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah akhir dari garis, dan hasilnya tidak akan berubah. Yun Xiao terkekeh saat dia berteleportasi dan menghilang dari tempatnya berada, sebuah kaki muncul di udara di sebelah Liang Yuyi dan menendang bahunya, membuatnya terbang. Ledakan, tendangan itu langsung mengirim Qi Jin ke dalam tubuhnya, mengguncang Qi dan darahnya, dia terlempar jauh, meninggalkan bekas panjang di tanah, bola api besar di lapangan juga menghilang. Duel seni bela diri sudah berakhir, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Yun Xiao berdiri dengan bangga di lapangan dengan senyum tipis di bibirnya, di mata kerumunan, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka tampak serius. Terutama Li Feiyu, Qian Wudi, dan Tang Xin, tiga talenta luar biasa dari generasi muda, jika mereka yang baru saja bertarung dengan Liang Yuyi, tidak hanya hasilnya tidak akan diketahui, tetapi bahkan jika mereka bisa menang, mereka tidak akan menang dengan mudah. Tiba-tiba, Yun Xiao telah menjadi musuh besar di mata semua orang. Li Yun Xiao adalah pemenang duel bela diri ini, kata Luo Ying perlahan, apakah Anda keberatan? Petik 2. Zhang Chong, yang terlihat seperti orang luar, menjadi serius setelah Yun Xiao menggunakan lonceng dinasti, tidak keberatan. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Penatua Su. Wajah Sudan He sudah hijau dan dia tidak bisa berbicara, matanya dipenuhi dengan kekalahan, kali ini, dia benar-benar jatuh dengan keras, dia tidak hanya kehilangan seorang penatua, tetapi dia juga kalah dalam pertandingan bahkan sebelum dua pertemuan dimulai, ada juga batu primordial yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua ini diberikan kepadanya oleh pemuda ini, dia benar-benar ingin bergegas dan membunuh orang ini dengan segala cara. Tapi dia tahu dia tidak bisa, dengan susah payah, dia memuntahkan dua kata dari tenggorokannya, sampah. Dia melirik dingin ke arah Liang Yuyi, yang malu. Tubuh yang terakhir gemetar di bawah tatapannya, dan dia merasakan hawa dingin dan penghinaan melonjak di hatinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Xiao dengan kesal, matanya penuh keengganan dan penghinaan. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, wanita tua, menang dan kalah adalah hal yang umum, benar-benar merendahkan untuk menyebut seseorang tidak berguna setelah kalah. Mata Sudan He dipenuhi dengan amarah dan dia berkata dengan dingin, kamu berani memarahiku. Niat membunuh yang kuat mengalir di hatinya, dan dia ingin menemukan alasan untuk membunuh Yun Xiao dalam sekejap. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Yun Xiao berkata dengan jijik, jika bukan karena fakta bahwa aku bukan tandingan untukmu sekarang, aku akan menamparmu sampai mati, tunggu saja, aku akan menamparmu dalam beberapa tahun. Semua orang berkeringat dingin, keberanian dan wawasan yang dibutuhkan untuk berbicara dengan kaisar bela diri dengan cara seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kamu mencari kematian. Sosok Sudan He berkedip dan menghilang dari tahta, tindakannya lebih cepat dari kata-katanya, dan pada saat semua orang mendengar suaranya, dia sudah menyerang arena. Baik Qian Wudi dan Tang Xin terkejut, jika Yun Xiao meninggal dan mereka tidak bisa mendapatkan informasinya, mereka akan melakukan perjalanan yang hanya dengusan dingin Yun Xiao yang tersisa di lapangan sebelum dia menghilang, dia sudah melihat ekspresi gelisah Sudan He, jadi dia segera berteleportasi dan menghindari serangan itu. Ledakan, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di arena seni bela diri, mereka bahkan tidak melihat bagaimana Sudan He menyerang, dan inilah hasilnya. Ekspresi Luo Ying dan Zhang Chong berubah, dan mereka segera bergerak untuk memblokir Sudan He. Penatua Su, kamu harus mengakui kerugianmu,
kata Zhang Chong dingin, hasil duel bela diri telah diputuskan, dan kita semua adalah orang yang adil. Apakah kamu benar-benar hambar seperti yang dikatakan Li Yunxiao? Petik 2. Sudanhe menggertakkan giginya karena marah saat dia melihat Yunxiao, yang secara bertahap muncul di belakang mereka, dan berkata dengan dingin, Li Yunxiao, aku akan mengingat nama ini. Aku tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu. Yunxiao melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mendengus, terserah, kamu bukan satu-satunya yang melontarkan kata-kata kasar setelah kalah, wajah harus dimenangkan dengan kekuatan, bukan dengan mengancam dengan kata-kata, burung bodoh. Dasar pengecut, puff. Di bawah rangsangan yang ekstrim, Sudanhe akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Sebagai tetua agung dari Paviliun Empyrean 1, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini, matanya benar-benar merah, dan hanya ada satu kata dalam pikirannya. Luo Ying mengerutkan kening, berpikir bahwa Yunxiao benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, jika dia benar-benar membuat marah Sudanhe, bahkan jika dia bisa lolos dari kematian hari ini, bisakah dia melarikan diri selama sisa hidupnya? Dia takut menyebabkan lebih banyak masalah, jadi dia buru-buru berkata, karena Penatua Su juga setuju dengan hasil kompetisi seni bela diri, maka kita akan melakukan seperti yang telah kita katakan sebelumnya, masalah ini akan berakhir di sini, dan Empyrean 1 Paviliun akan menambah kekalahan lain pada hasil kedua turnamen, semuanya, ayo bubar. Berdiri di udara, Yunxiao mengabaikan keterkejutan kerumunan dan berkata, Ling Er, kumpulkan uangnya. Semua orang gemetar, dan mata banyak orang memerah, itu semua milik mereka. Mereka semua mengertakkan gigi karena kebencian. Jika Anda tidak mampu kalah, jangan berjudi. Saat ini, mereka hanya kehilangan uang. Saya pikir beberapa orang mulai menjadi pemarah, tetapi jika mereka terus menjadi pemarah, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. Suara dingin Yunxiao terdengar di lapangan, dan itu membuat beberapa orang berkepala panas yang hendak bergerak segera menggigil dan tenang. Haha, terima kasih, terima kasih. Meskipun Qian Wudi iri dengan keuntungan Yunxiao, dia juga seorang pria yang puas, jadi dia dengan cepat mengeluarkan 150 miliar batu primordial. Orang-orang dari Empyrean 1 Paviliun dan kamar dagang afiliasinya semuanya memiliki wajah gelap dan pergi dengan marah di bawah pimpinan Sudanhe. Selamat, Tuan Muda Yun. Aku akan pergi juga. Li Feiyu juga mengucapkan selamat tinggal. Yunxiao mengangguk, Tuan Muda Li, jangan lupakan, penjelasan yang memuaskan, yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya, saya tidak tahan dengan pukulan tertipu lagi. Dahi Li Feiyu berlumuran keringat saat dia mendengarkan, bagus, kita akan membicarakannya di lain hari. Dia melarikan diri secepat yang dia bisa, merasa bahwa semakin banyak dia berbicara dengan Yunxiao, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Setelah semua orang pergi, Tang Xin tampak iri dan berkata, selamat atas kemenangan Anda, Tuan Muda Yun, meskipun aku bertaruh pada kemenangan Saudari Yuyi, aku selalu memiliki harapan tinggi untukmu, saya selalu mendukung dan percaya bahwa Anda bisa menang dalam semangat, seperti yang diharapkan. Untuk dapat menyaksikan pertempuran seperti itu hari ini, kami tidak datang dengan, saya akan menyelenggarakan perjamuan di perkemahan Sekte 4 Ekstrim malam ini untuk menghibur Tuan Muda Yun dan saudara laki-laki Wudi, saya harap Anda akan memberi saya kehormatan. Kami telah memenuhi janji kami, dan sekarang giliran Anda untuk menyumbangkan informasi, selain itu, lokasinya berada di Sekte 4 Ekstrim, yang merupakan ujian besar bagi Yunxiao untuk melihat apakah dia berani datang. Lagi pula, setelah pertempuran hari ini, namanya akan dikenal di seluruh serikat pedagang, dia akan menjadi fokus perhatian setelah memasuki serikat pedagang dengan cara yang terkenal, mungkin akan ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Di Sekte 4 Ekstrim, dapatkah Tuan Muda Tang Xin menjamin keselamatan saya? Petik 2. Yunxiao tampak ketakutan. Tang Xin tertawa, Tuan Muda Yun, Anda pasti bercanda, selama Anda berada di Sekte 4 Ekstrim, Anda adalah tamu terhormat saya, aku akan melindungimu bahkan jika orang-orang dari 7 negara adidaya datang. Mata Yunxiao berkedip saat dia berkata, oh, apakah itu benar-benar aman? Dia tidak akan seperti itu Li Feiyu, yang membuat janji yang terdengar lebih baik dari apapun, tetapi mengubah sikapnya lebih cepat dari apapun. Tang Xin tampak bertekad dan menepuk dadanya, itu tidak mungkin.
Li Feiyu hanya terbiasa menjadi orang tercela, tokoh harta karun segudang tidak memiliki kredibilitas sejak awal, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Sekte Empat Ekstrim saya? Selain itu, Saudara Wudi ada di sini untuk menyaksikannya, jadi bagaimana saya bisa kembali pada kata-kata saya? Hati Qian Wudi tergerak dan dia mencibir, Tang Xin, kamu telah berskema melawan orang lain terlalu sering, jangan seperti Li Feiyu, yang tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tang Xin mencibir, Saudara Wudi, apa yang Anda katakan hanyalah undangan yang tulus, apakah menurutmu aku, Tang Xin, bisa kembali pada kata-kataku seperti Li Feiyu? Petik 2. Jika itu masalahnya, maka aku bisa yakin. Saya pasti akan berada di sana tepat waktu malam ini. Yun Xiao tertawa. Aku akan berada di sana juga, kata Qian Wudi. Tang Xin berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan menunggu kalian berdua. Orang-orang dari Sekte Empat Ekstrim segera naik ke udara dan pergi dalam sekejap cahaya. Qian Wudi menatap Yun Xiao, matanya penuh ketakutan dan niat bertarung yang kuat, saya berharap dapat bertemu dengan Anda di kompetisi seni bela diri. Zhang Chong juga melirik Yun Xiao, matanya berkedip, seluruh geng uang berubah menjadi cahaya dan bubar. Setelah memenangkan kemenangan besar, Ding Ling, dan orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan semua menghela nafas lega, tetapi mereka masih tidak bisa santai, mereka masih merasa seperti ada gunung besar yang menekan tubuh mereka. Perkemahan telah dihancurkan, kata Ding Ling, bagaimana kita harus mengatur ini? Petik 2. Tidak bisa lebih sederhana, kata Yun Xiao sambil tersenyum, pindah ke pinggiran dan beri ruang untuk minion lainnya, jika tidak, kami hanya akan menganggapnya sebagai mereka mencoba bergabung dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Semua orang berkeringat dingin ketika mendengar ini adalah ekspansi yang terang-terangan, namun, mereka baru saja mengalahkan Paviliun Empyrean 1, jadi tidak ada yang berani menonjol dan menyentuh pusat perhatian perusahaan perdagangan Tianyuan. Ding Ling, segera memerintahkan yang lain untuk membuat pengaturan sesuai dengan rencana Yun Xiao, beberapa anggota inti untuk sementara menempati halaman kecil. Setelah menetap, Ding Ling, berkata dengan cemas, Tuan Muda Yun, undangan Tang Xin pasti jahat, mengapa dia mengambil risiko? Dia merasa bahwa ini sama sekali tidak perlu. Aku punya ide lain tentang ini, Yun Xiao terkekeh, saya tidak yakin, selain para ahli puncak mutlak itu, tidak ada bahaya nyata di mata saya, selain itu, Tang Xin memang kekuatan yang harus digunakan dengan baik, aku perlu menggunakannya untuk melawan Tang Jie. Matanya mengungkapkan ekspresi serius, dan dia berkata, keberadaan iblis besar itu adalah bahaya tersembunyi yang besar, jika perlu, saya bahkan harus membantu Tang Xin dengan sekuat tenaga. Apakah iblis besar itu benar-benar sekuat itu? Tanya Mo Xiaochuan dengan cemberut. Orang-orang itu dulu berada di puncak 9 alam surga, sama seperti aku, kata Yun Xiao dengan tatapan serius yang langka, tetapi kekuatan mereka telah hilang dari waktu ke waktu, jika mereka bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari 4 sekte ekstrim, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan mungkin saja mereka akan dapat mencapai 7 negara adidaya. Yang lebih mengkhawatirkanku adalah bahwa mereka yang bukan rasku pasti memiliki hati yang berbeda. Mata Kaisar Muda Haolian berkedip dingin, karena itu masalahnya, mari kita bunuh mereka sebelum mereka tumbuh dewasa untuk mencegah masalah lagi. Ya, itulah yang saya pikirkan, oleh karena itu, saya akan pergi ke perjamuan hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang situasi Tang Jie saat ini, jika perlu, kita dapat mengungkapkan situasi iblis-iblis ini kepada dunia dan membiarkan wilayah suci mengkhawatirkannya. Petik 2. Alasan saya tidak ingin melakukan ini saat ini adalah karena orang-orang itu juga tahu banyak rahasia saya, serta kepemilikan kapal Nuh, kata Yun Xiao, jika mereka menyebarkan berita, itu akan membawa bahaya besar bagi Ye Fan dan saya. Petik 2. Jadi sebenarnya ada begitu banyak hal untuk itu. Kaisar Muda Haolian mengutuk frustrasi, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyelamatkan nyawa mereka kembali ke dataran iblis. Pada saat itu, saya sedang terburu-buru untuk mencari angin astral primordial di alam luar, kata Yun Xiao, Anda tidak mengetahuinya, jadi saya tidak bisa menyalahkan Anda, namun, ini juga merupakan kesempatan besar, kita harus memahami Tang Xin dan bahkan aliansi bisnis sebagai kartu dan berusaha untuk menyingkirkan masalah masa depan ini.
Sao Huang dan aku akan menemanimu ke perjamuan malam ini, kualitas lebih penting daripada kuantitas, kata Mo Xiaochuan. Yun Xiao mengangguk dan berkata, sangat bagus, kalian berdua akan mengikutiku, kita juga bisa mencoba menghubungi orang-orang dari Istana Dewa Kematian yang disebutkan Kaisar Muda, tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan Yuan Sun, dan itu tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Seluruh tubuh Kaisar Muda Haolian gemetar. Saat dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda Yun, saya tidak tahu tentang sifat orang-orang ini sebelumnya, dan saya pikir mereka adalah organisasi pembunuh murni, sekarang aku tahu, aku tidak akan berani berhubungan dengan mereka bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Lebih baik mengirim kakak laki-laki, dia kakak laki-laki, jadi dia lebih mampu. Apa unanya memilikimu jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu? Mo Xiaochuan berkata dengan marah, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia terkekeh, junior brother tampan dan menawan, dan memiliki sifat romantis, meski pilihan pasangan berbeda dengan mereka, Anda tetap bisa dianggap sebagai sesama pelancong, kamu bisa bertukar pengalamanmu dengan baik, dan mungkin kamu akan mendapatkan banyak. Kaisar Muda Haolian gemetar ketika mendengar itu, dan wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Yun Xiao dengan tatapan menyedihkan untuk meminta bantuan. Yun Xiao juga merinding di sekujur tubuhnya saat dia berteriak, Xiao Chuan, berhentilah bercanda. Rambutku berdiri karena mendengarkannya. Mari kita bicarakan ini nanti, malam ini kita akan menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Setelah semuanya beres, semua orang pergi. Tunggu sebentar, Yun Xiao tiba-tiba berkata, Yun Sang. 3 orang lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, Mo Xiaochuan dan Haolian Sao Huang tampak seperti sedang bergosip, sementara Ding Ling, merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ketika dia sampai di pintu, dia mendengar Mo Xiaochuan berbisik, Saudari Ling, jangan berkecil hati, aku lebih mendukungmu. Kedua saudara perempuanku mendukungnya. Kaisar Muda Haolian berkata dengan lembut, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tuan Muda Yun pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diminta Sister Yun Sang untuk tinggal. Ya, tentu saja, ini urusan pria. Benar, adik laki-laki. Hehe, tentu saja, tidak ada yang lebih penting dari ini. Suara ketiga orang itu semakin jauh, Yun Sang tersipu dan merasa tidak nyaman, dia tidak tahu apa yang dimaksud Yun Xiao, apakah dia benar-benar akan melakukannya. Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Memikirkan hal ini, dia tidak berani memikirkannya lagi. Yun Xiao terbatuk keras beberapa kali dan berkata, jangan salah paham, sekarang siang bolong, mengapa saya memikirkan apa yang terjadi di malam hari? Luo Yunsang merasakan sakit lembut di hatinya, dan kata-kata ini terus muncul di benaknya, apa yang terjadi di malam hari, apa yang terjadi di malam hari. Yun Xiao mengeluarkan sejumlah besar sumber kristal emas api selatan dan berkata dengan tatapan serius, Yunsang, sumber kristal ini akan sangat membantu teknik sejati 9 yangmu, dan itu akan cukup bagimu untuk mencapai peningkatan besar-besaran, kamu memiliki tubuh ilahi 9 yang, jadi kamu harus menjadi orang yang akan mencapai puncak seni bela diri. Luo Yunsang kembali sadar dan dengan cepat menolak, barang yang sangat berharga, Xuan Ni. Kamu tidak harus melakukan ini di antara kita, kata Yun Xiao sambil tersenyum, manfaat dari peningkatan kekuatan Anda terbukti dengan sendirinya, apakah kamu masih ingat saat itu di hutan lagu cahaya, tubuh kita saling merasakan dan kita memasuki kondisi kultivasi yang luar biasa itu. Tubuh lembut Luo Yunsang bergetar, dan wajahnya menjadi pucat, bagaimana dia bisa melupakan pengalaman yang benar-benar seperti pertukaran spiritual. Itu adalah kombinasi lengkap dari roh dan tubuh, keduanya memiliki satu sama lain di tubuh mereka, dan itu bahkan lebih dalam dari jenis antara suami dan istri biasa. Setiap kali dia memikirkannya, wajah Yunsang akan memerah dan jantungnya berdegup kencang, dan dia tidak bisa menenangkan. Bersambung.